Pelanggaran negara gitu, pemerintah cuma ngomong bahwa lah masyarakat juga susah, lo nggak bisa gitu. Anda juga malas ngedukasi, Anda juga nggak memberikan insentif bagi masyarakat yang tertib, karena nggak ada bedanya masyarakat yang tertib tapi nggak tertib kan. Aku lihat banyak tokoh-tokoh tuh atau misalkan banyak agamawan nggak membersamai masyarakat sipil gitu. Dan aktivis kadang udah jadi agama baru gitu. Kamu punya madhab apa, aku punya madhab apa. Nggak punya kompromi di titik tengah gitu. Mazhab Malaka. Mazhab close the door. Nah, apa langkah selanjutnya? Oh, itu bukan kewenangan kita. Itu kewenangan provinsi, kewenangan pusat gitu. Provinsi bukan kewenangan kita, pemerintah pusat. Pemerintah pusat bukan kewenangan kita. Terus, oh ya wis tutup aja. Iya benar. Ini saya nggak ngarang. Saya nggak ngarang. Bisa dicek. Ada beritanya. Silakan nanti dicek atau dikonfirmasi saja ke warga yang di sana. Artinya dampak itu sudah ada nyata gitu ya. Bukan hanya dampak tentang lingkungan, tapi secara sosial juga pasti. Misalkan kayak limbah-limbah yang masuk di perairan irigasi warga, matinya mata air, konflik lahan dan sebagainya. Kan kita ngomongin ini juga bukan dalam rangka kita tidak pro sama investasi. Ayo kita investasi, ekonomi jalan, tapi masyarakat secara sosial juga nggak terganggu. Sekber. Ngerti wingi pas gara-gara anak event ya. Cuman ini orang kenal. Nang dhuwur ya. Masih. Sing ekspedisi Rogo Jembangan kuwi, Mas Dimas. Itu juga cukup concern juga beliau dengan isu-isu lingkungan. Iya. Aku sebenarnya nge-capture kan sisi teknologi ya. Karena teman-teman dan dunia aku juga nang kono ya. Iya, begitu lah. Bismillahirrahmanirrahim, kurang lah. Terlalu syar'i. Yeay! Ya, Kita hebat-hebat tuh hal ya. Findes banget kita. Findes bangsat. Ya, malam ini kan sore. Sore ini kita. Sore ya. Suasana yang gerimis-gerimis. Sabtu kita. Kita kedatangan teman kita, beliau seorang aktivis dan juga jenengan ini ya, berarti teacher juga ya? Iya, yang ngajar juga kok. Teacher Masih juga. aktif ngajar apa mas? Masih. Masih nggih. Masih nggih. Everybody masih nggih. Masih nggih. Yo pertama kali ketemu Mas Singgi itu ngobrol-ngobrol tuh Kemarin di Sabin. Kalau kowe menang Sabin juga. janji jiwa. Janji jiwa kami pertama kali karo arek. kene Oh iya. karo siapa? Kok janji jiwa? CCP. JB, sorry. CCP. Jadi sekde. CCP sekde. Iya, sekde. Nah, mau sampai malam kita ngobrol tentang banyak hal yang terjadi di dunia ini ya. Iya, benar kan. Gitu-gitu. Cerita nabi-nabi juga. Jadi Mendekati dini hari. Mendekati juga. ini udah mulai ke arah itu ya. Udah mulai oleng. Yakin. Nah, sore ini kita akan membawa obrolan dini hari ke sore hari. Wah. Iya. Malu ora? Boleh. Ngeri otot. Kalser banget. Kasar. Nah, tapi ngomongin soal Banjarnegara, apa sih ya? Akhir-akhir ini tuh sebenarnya cukup resah juga sih. Dan banyak hal yang membuat resah ya. Membuat resah dan sebenarnya kalau misal udah kita beberapa kali undang orang-orang yang memang sebenarnya bergelut di bidang yang sedang saya resahkan, Banjarnegara. Cuman beliaunya belum bisa untuk waktunya gitu. Dan Ya mepet lah ya. Iya, mepet lah ya. Dan sore ini kita ketemu sama Mas Singgi, beliau juga seorang selain guru, pengamat, aktivis juga lah ya. Bisa dibilang aktivis. Peduli dengan Banjarnegara kita tercinta. Peduli dengan Banjarnegara, peduli dengan lingkungan terutama ya, tempat kita tinggal gitu. Nah, akhir-akhir ini saya jujur ya, lagi resah banget persoalan sampah. Karena waktu dulu saya kuliah di Jogja, itu persoalan sampah bahkan sampai hari ini di Jogja itu belum selesai. Piungan masih numpuk segitu banyak, masih dipaksa gitu ya. Wishing katanya mau pindah, masih ada sisa-sisanya. Piungan masih sekarang lagi dirapikan. Setauku lagi dirapikan, bener ya? Orang masih banyak sampah-sampah yang di pinggiran jalan juga ya. Nah beberapa. Nah waktu itu pas piungan itu ditutup, itu gila sampah Jogja di trotoar, Pasar Ngasem tahu ya? Pasar Ngasem. Terus stasiun ini
Mandala sih. Stadion Mandala Gede. Stasiun Lempuyangan. Lempuyangan Ya. gila. Mandala Biana. Mandala. Nah, Banjarnegara Padahal itu depannya itu wis food court. Kacau ya. asli. Iya, Nah, itu Banjarnegara beberapa bulan yang lalu saya sempat baca berita itu hanya dikasih waktu sekitar 100 hari atau berapa ya? Iya. Ya kurang lebih 3 bulan lah ya. Iya. Kurang lebih 3 untuk mengatasi. segera membuat pengelolaan sampah Hmm. dan untuk segera menutup TPU Wingon. Winong di Bawang sana gitu. Gimana Mas? Kira-kira bisa nggak tuh dalam waktu 3 bulan kita buat satu tempat atau beberapa tempat pengelolaan sampah biar sampah di Banjarnegara itu nggak numpuk di Winong. Bahkan sebenarnya pembuangan nang apa nang di mana sih nama ini? Ada beberapa. Kemarin belum lama ini saya ke Kali Bening. Itu di Kali Bening ternyata ada jadi ada semacam jurang gitu. Iya. Nah, di situ jadi tempat pembuangan sampah dan ada pelangnya, tempat pembuangan sampah. Legal. Oh ya maksudnya resmi tempat pembuangan Iya. yang di Karena ada pelangnya. disediakan. Oh, karena ada Karena pelangnya. Mungkin resmi. Iya atau enggaknya saya nggak tahu gimana. mengamati itu juga nanti Mas. Iya. Itulah. Ya, aku sih cukup ngamati ya sama teman-teman. Kebetulan aku juga lagi nyoba bikin riset tentang sampah, tentang tata kelola sampah di Banjarnegara. Kalau tadi ngomongin tentang TPE Winong, dan sebenarnya kita juga udah dapat surat peringatan dari kementerian juga kan, tentang tata kelola sampah tuh. Nutup TPA tuh gampang, tapi next-nya apa gitu. Nah, benar. Langsung poin banget ya. Iya kan? Iya, benar. Benar loh. Karena kadang kalau cuma ditutup kan kita juga kadang mikir apakah nanti bakal ada winong-winong yang lain gitu. Iya. Apakah kita cuman numpuk sampah dan jadi gunung sampah baru gitu. Iya. Nah, Nutup satu tempat terus membuat gunungan yang baru gitu. iya. Nah, kadang itu sendiri juga kadang salah dari pemahaman kita tentang TPA itu sendiri kan. TPA itu kan dipahami sebagai tempat pembuangan akhir. Padahal TPA yang bagus tuh ya tempat pengelolaan akhir gitu. Tempat pengelolaan akhir. Atau TPS gitu ya. Iya. Jadi bukan sekedar dibuang tapi diolah tuh. Nah, problemnya di masyarakat juga belum teredukasi dengan baik bahwa sampah-sampah rumah tangga Nggak semua masyarakat tentunya ya. nggak semua Nggak semua masyarakat. Nggak Ya. semua masyarakat. Iya. Nah, makanya tuh kalau kita ngomong tentang kebijakan publik itu kan sebenarnya dibagi jadi 3 aspek. Pertama itu policy dari penyelenggara negara, yang kedua itu insentif dari masyarakat, yang ketiga itu adalah edukasi. Ya. Nah, kadang tuh kita agak cukup problem kalau ngomong penyelenggara negara gitu, pemerintah cuma ngomong bahwa lah masyarakat juga susah, lo nggak bisa gitu, Anda juga malas gitu, Anda juga malas ngedukasi, Anda juga nggak memberikan insentif bagi masyarakat yang tertib, karena nggak ada bedanya masyarakat yang tertib tapi nggak tertib kan. Nggak tertib iya. Benar. Ya, ada sih nggak tertib dikasih sanksi ada kan. Iya. Tertib dikasih reward misal gitu. Iya. Oh, yang tertib belum. Adanya sanksi baru. Yang satu ada. Ya sendablek-sendableknya masyarakat Banjarnegara yang suka buang sampah ditaruh di Singapura, tertib mereka. Benar. Iya kan? Benar. Iya juga ya. Benar. Simple ya sebenarnya. Kecuali di Jepang, memang ada beberapa yang Oh, Iya. gini. Maksudnya kalau masih selalu menyalahkan masyarakat juga ya coba aja itu masyarakat yang kalian salahkan antar aja ke Singapura juga mereka bakal tertib gitu ya. ya. Seperti Dan Anda juga digaji untuk memberes ini. Iya. Iya dong. Kalau kita ngomong masyarakat, masyarakat kan nggak belajar serius tentang lingkungan hidup ya. Masyarakat nggak belajar tentang hukum. Masyarakat juga nggak banyak belajar serius tentang hal-hal yang sifatnya teknokratik gitu. Nah, penyebabnya juga harus dicari tahu dong. Nah, Kenapa betul. masyarakat nggak belajar seperti itu? Betul. Kalau di perusahaan tuh ada namanya tuh fishbone theory kan. Mencari faktor dari masalah. Jadi kadang tuh kita nggak nemu masalahnya dari mendekat ke sini lagi. Oke. Masuk berisik banget, celeng ya. Nah, itu contoh masyarakat. Masyarakat yang tolol. Nah, jadi kita harus terbiasa mencari faktor dari masalah itu sendiri. Nggak nengon yang dikat. Apa tadi Crispo? Fishbone Fishbone. theory. Crispo. Diagram ikan. Ikan diagram ikan.
Oh, ada Begitu, ya Pak. gitu-gitu ya. Ada. Ada, Cuk. Itu kan ilmu pengetahuan kan? Iya, kayak misal masyarakat itu, kenapa sih masyarakat kita nggak belajar tentang hukum, nggak belajar tentang lingkungan dengan serius? Tentu nggak semua masyarakat nggak belajar. Iya, iya. Tapi ada yang cukup banyak masyarakat kita nggak belajar hal-hal itu karena faktor yang cukup penting. Misal kita katakan faktor ekonomi misalnya, faktor ekonomi sangat mempengaruhi. Betul. Pasti. Masyarakat kita akan cenderung lebih mementingkan ekonomi daripada untuk belajar tentang lingkungan atau tentang hukum gitu ya. Karena apa? Karena Setiap hari kita harus makan. Hmm. Kalau kita nggak dapat uang dalam hari itu, misal kita nggak bisa makan. Jadi insting naluri orang ya akan ke situ gitu. Tapi ketika beda halnya ketika pendapatan masyarakat atau masyarakat kita sudah banyak yang sejahtera, pasti akan banyak yang belajar ke situ dong. Betul. Gitu. Mungkin ya, karena memang macam beberapa orang sederhananya ngomong, langsung ngurusi itu tuh anak kita apa aja nih gitu kan. Nah, itu kan yang dimaksud insentif kan dari 3 hal tadi. Oh iya. Pasti insentif itu bukan harus nilai ekonomi ya, Ya. tapi ketertiban masyarakat, kenyamanan hidup dan sebagainya. Kan itu perlu untuk diedukasi. Benar. Hari buat ya. Nah, spesifiknya kalau misal kita ngomongin Banjarnegara, tata kelola sampah, idealnya gimana sih pada kabupaten ini? Nah, kebetulan aku lagi bikin riset yang sekarang juga kerjasama sama Dinas Lingkungan Hidup. Jadi karena kebetulan aku juga pendidikan sebelumnya kan di bidang teknik informatika Informatika. dan pergaulanku juga kebanyakan di bidang teknologi gitu. Nah, ya kita bisa kontribut dari apa yang kita ngerti aja. Aku kalau ngomongin hukum untuk tata kelola lingkungan ya nggak ngerti, Iya. Atau belum? belum ngerti. Tapi at least aku punya teman yang ngerti di situ. Ya, enggak tahu detail, tapi Iya, secara garis besar ya pasti tahu lah. Nah, jadi kita lagi nyoba bikin riset gitu tentang tata kelola sampah. Kira-kira di Banjarnegara dengan total populasi yang ada dengan data-data yang tersedia, kira-kira butuh berapa tempat sih? Nah, kita tuh coba mencari solusi bahwa sampah itu harus berakhir di desa, harus dikelola ya di desa. Jadi beban pemerintah di level kabupaten itu nggak numpukin semua sampahnya di kabupaten, tapi udah selesai di desa. Jadi sampah-sampah yang nggak bisa diolah aja, yang nanti lari di TPA di kabupaten gitu. Nah, kita nyoba cari beberapa alat yang kayaknya mampu mengolah sampah, misalkan insenerator, atau ada alat yang bisa mengkonversi sampah-sampah yang sifatnya plastik yang non organik ke energi-energi yang lain. Nah, kita coba nyari itu. Nah, berbasisnya ya tadi pakai kajian-kajian spasial, menggunakan capture satelit gitu. Ya. Jadi kita bisa ngelihat visualisasinya dengan gampang. Nah, tapi ya tadi karena sebenarnya kalau kita ngomongin kebijakan publik, kita harus sundul dari 3 aspek tuh. Selain kita bikin riset, kita coba buat game edukasi. Nah, yang populer sekarang Roblox. Nah, kayaknya kita bakal bikin tentang game Roblox. Kemarin kita sempat punya wacana ada proyek-proyek lain dalam upaya, makanya Mas, dalam upaya itu, Terima kasih Mas. dalam upaya supaya masyarakat awam itu teredukasi. Nah, problemnya tuh kalau mungkin di Banjarnegara ya, aku nggak tahu ya, cuman mungkin di Banjarnegara atau di kabupaten kota yang lain, hal-hal semacam ini atau kebijakan publik itu hanya berdasarkan dari musrembang masyarakat. Jadi kalau ditanya sama masyarakat gitu, Mas, Pak, Ibu, kita mau anggaran tahun ini mau buat apa ya? Mau buat jalan, Pak. Mau buat jalan, Pak. Pasti kebanyakan akan ke situ, Pak. Iya. Nah, cuman kan kalau kita ngomong policy kan ada istilahnya tuh unpopular policy. Ya. Yang dua-duanya harus jalan sebenarnya. Harus jalan. Ya kalau kayak gitu misalkan teman-teman kita yang termarginalkan, teman-teman kita yang non-muslim, mereka kalau hanya berdasarkan musrembang selalu kalah dong suaranya. Karena minoritas. Karena minoritas. Nah, atau masyarakat mungkin nggak aware gitu.
Nah, itulah sebenarnya kita yang bergerak di bidang teknokratik harus ngangkat isu ini. Gitu Iya, iya, kira-kira. Seru sih. Maksudnya tadi bilang kalau kita udah melakukan ABC itu tadi ya, penelitian, ambil gambar dan kawan-kawan itu memang ada timnya. Ada timnya. Nah, ada timnya. Terus dari semua data yang udah Bisa Mas. sempat Siap. teman-teman ambil, atau sudah sempat ngambil data kan ya? Sudah sempat ngambil data kan ya? Kita masih ngerumusin teknikalnya, metodologi dan sebagainya. Nanti di Senin baru kita mulai ngerjain based on data. Based on data. Nah, Ini sih maksudnya sebelum kadang sebelum seorang itu melakukan riset yang memutuskan untuk cobalah kita riset gitu kan, oke. ada beberapa inilah ya, maksudnya poin-poin pemantik yang menarik gitu, ada fakta-fakta menarik apa sih Mas sebenarnya? Selain ibaratnya selain mungkin Iya. tumpukan-tumpukan sampah yang udah mulai meresahkan gitu ya. Iya. Sebenarnya mulainya dari mana? Seringkali tuh kita bahan sebagai anak muda tuh bahannya cuma kemarahan sih. Oh, awalnya. Iya. Ya. Cuman kan- Keresahan ya. betul. Tapi kemarahan itu kan selalu harus disertai sama kesadaran. Supaya marah kita itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Orang marah tuh nggak ada salahnya. Energi kemarahan itu bisa digunakan Iya, di tempat yang bermanfaat lah ya. iya betul. Kalau kamu marah tuh boleh. Kalau kamu marah mukulin orang nggak boleh. Kalau kamu marah ngejarah fasilitas publik nggak boleh gitu. Nah, kita marah. Awalnya misalkan sebenarnya karena kejadian kemarin sih, demo 31 Agustus loh. Oh ya. Aku lihat banyak tokoh-tokoh tuh atau misalkan banyak agamawan nggak membersamai masyarakat sipil gitu. Kalau kita misalkan aksi-aksi di 98 itu kan ada tokoh-tokoh, misalkan ada Cak Gus Nur, Dur, ada Cak Nur, Rais, ada Amin Rais, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada banyak Cak orang. Nur. Iya kan? Cuman kalau misalkan kemarin siapa sih tokoh agama atau siapa ormas mana? Kita cuma ngelihat ormas Malaka gitu. Ormas malah. Oh iya, Iya kan? Sama sekarang Ormas Nomaden. Ormas nomaden gitu. Nah, harusnya kan mengibarkan bendera. sebenarnya kemarahan itu masyarakat sipil juga karena merasa tidak ditemani. Aku sebagai orang Nahdliyin kultural gitu, walaupun dulu juga aku aktif di salah satu badan otonomnya, ngerasa bahwa kayaknya ada yang salah deh. Harusnya kita tuh bisa menemani masyarakat, membersamai masyarakat Dalam hal-hal yang seperti dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Dengan ya apa yang kita ngerti, karena aku anak teknik informatika, ya udah kita ngelihat itu dari kacamata data scientist gitu. Ya udah kita kerjain ini. Nah, aku ngomong ini sama banyak teman-temanku gitu, dan teman-temanku kebanyakan anak-anak Jakarta dan mereka profesional gitu Di Jakarta malah. di Jakarta. Belum lihat mana sih kok punya teman-teman di Ya, anak muda online aja ya, gabut gitu, terusan ngobrol. Dulu kampus di mana? Aku di STIMIK di Banjarnegara. Oh ya, Stimik kene ya. Iya, iya. SMP 5 kayak darah kana ya. Iya, iya. Dulu aku juga sempat Banjarnegara. kerja juga kan di Jakarta juga. Jadi ya ada pergaulan sedikit lah di Jakarta gitu. Nah akhirnya karena kita punya keresahan, ya kita ngerjain itu pada akhirnya. Ngerjain apa yang kita ngerti. Atau misalnya gini, masyarakat Indonesia kan kita sering ngerasa hopeless gitu kan sama masyarakat. Lah ini namanya masyarakat Indonesia, gimana lagi? Atau misalkan kita ngomong mayoritas orang Indonesia kan bodoh-bodoh dan sebagainya. Itu malah semi menormalisasi itu ya. Iya, kita malahan Memaklumi. ngerasa berdamai sama kondisi yang rusak kan. Padahal harusnya nggak gitu. Atau misalkan dulu Mukhtar Lubis itu pernah pidato gini, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang feodal, yang munafik, yang macam-macam gitu. Yang buruk-buruk lah semuanya dijelasin gitu. Tapi ada kritik baliknya, itu berarti kegagalan orang-orang yang pintar atau orang-orang yang punya keahlian di bidangnya yang nggak bisa menginfluence masyarakat sekitarnya. Kalau aku ngerti dan pernah belajar tentang data science, ya ayo kita influence dari bidangku. Kalau masnya seorang game developer, ya influence dari bidang itu gitu.
Nah kita harusnya saling berserikat juga. Problemnya itu kan aktivis kita nggak berjejaring kan. Iya. Dan aktivis kadang udah jadi agama baru gitu. Kamu punya madhab apa, aku punya madhab apa, nggak punya kompromi di titik tengah gitu. Mazhab Malaka, mazhab close the door. Nah itu, iya kan? Iya. Dan kan kanan karo kiri ya. Iya. Jadi orang kanan kiri, mandan kanan, mandan kiri, mandan tengah, mandan tengah. Nah itu. Kawan yang arah kiri, kanan kiri, sama. Tiga dimensi kita. Iya ya. Jadi pancen orang-orang kompeten yang diam tuh malah akhirnya malah sing menginfluence tuh orang-orang yang Sebenarnya ini benar juga ya, ketika bodoh ya. ada pernah saya dengar, saya lupa yang ngomong ke siapa ya. Kalau kamu nggak ingin negara ini hancur, maka kalian yang sebagai orang-orang alim masuklah ke Senayan biar negara ini tidak hancur, atau masuklah ke pemerintahan, masuklah ke politik biar negara ini nggak hancur. Ternyata yang masuk jadi setan, anjing. Korupsi dana haji. Parah. Aduh. Gitu ya maksudnya nah. Udah terbukti belum sih konspirasi? Oh itu kapan kok? Aman. Tangkap pusing ngedit. Parah banget itu ya maksudnya. Ya kadang ada yang berpikir bahkan justru saya pernah nge-DM teman saya sih, cuma tadi beda pembahasan lagi tentang lingkungan juga gitu. Terkait apa sih tadi ya, teman-teman yang dari keagamaan gitu ya, maksudnya dari yang terkenal di pihak keagamaan gitu, bukan pihak keagamaan yang concern di organisasi keagamaan gitu kan. Sempat beberapa hari yang lalu kan juga dirangkul untuk mengelola beberapa titik lingkungan gitu. Bukan mengelola tambang. Ya, itu juga. Misalnya gitu-gitu lah, yang misalnya gitu-gitu. Terus ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, saya sempat mencoba untuk menanyakan kepada seorang yang kontra akan hal tersebut. Saya tanya sebagai pro, etok-etok kayak gitu kan. Ternyata menarik juga ya. Kontra apa? Ya takon, kan bisa lebih bermaslahat, bisa bermaslahat bagi gitu. Saya tanya gitu-gitu. Tapi komen lah ya. Sama. Negara aja dulu lah. Oke. Balik lagi ya ke topik sampah. Jadi nggak cuma keresahannya masih gitu teman-teman ya, maksudnya kita juga resah juga ya. Ya kalau kita geraknya ya di sini dari kedai ke kedai, lalu kita up di sosial media. Ini juga untuk menginfluence ya. Iya, menginfluence. Walaupun ya kita sadar betul lah kekuatan kita ini masih ya ecek-ecek lah. Dan tapi kita berjejaring kan. Iya, benar sekali. Nah, banyak aktivis tuh jadi elitis gitu. Kita bisa nongkrong kayak gini ya. Misalkan gini, jangan ngomongin aktivis lingkungan lah. Hal-hal yang lebih relate sama banyak orang gitu. Misalkan saya adalah seorang Nahdliyin gitu. Iya. Dan Anda adalah seorang Muhammadiyah. Nongkrong ngomongin isu kayak gini. Dan saya kafir Quraisy. Nah, ini. Nongkrong ngomongin isu kayak gini belum tentu semua orang bisa loh. Kadang udah jadi mata baru. Di aktivis-aktivis yang lain gitu juga. Termasuk aktivis lingkungan. Oh ya, ada aliran-alirannya. Ada gitu. Aliran yang pro pemerintah. Iya, maksudku gini, misalkan antara pilihan politik, depan belakang, framework berpikir dan sebagainya. Tapi kalau kita sama-sama setuju tentang tata kelola sampah, ya ayo kita ngobrol ini. Urusan lain nggak peduli gitu. Ya. Meskipun mazhabnya beda-beda. Mazhabnya beda-beda. Atau misalkan gini, yang lebih ekstrim gitu, misalkan Anda adalah seorang penyembah botol Yakult. Aku ngerasa aneh banget nih gitu. Kok ada orang nyembah botol Yakult gitu. Bukan menyembah. Wah, bahaya banget. Iya ya. Iya. Tapi dalam urusan Anda menyembah botol Yakult bodo amat. Tapi aku ngeliat kok dia jago nih MC-nya gitu. Ya udah dalam hal ini kita ngobrolin aja. Kita lihat dia tetap peduli sama sampah misal gitu ya. Ayo kita satukan gitu ya. Nah itu. Gitu. Iya. Itu yang kadang cuma gara-gara kita berbeda pandangan di
di lain lain sudut, untuk sudut yang satu pandangan malah kita ini ya kayak jadi sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin itu bedanya Indonesia hari ini sama Indonesia dulu gitu. Dulu menurutku jejaring masyarakat sipil itu relate gitu. Misalkan kalau dulu Gus Dur itu datang ke desa-desa dan menyederhanakan bahasa-bahasanya gitu. Kan kalian sering ngerasa kayak kok aktivis kayak terlalu elitis, terlalu akademik, terlalu apa gitu, nggak relate gitu. Iya, sering itu. Iya kan? Pakai istilah-istilah yang Mungkin biar kelihatan. Cuma sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Satu biar kelihatan culture keren, biar keren, bukan culture keren, biar kelihatan keren. Terus yang kedua emang dia nggak tahu bagaimana cara mendeliver bahasa sains ke bahasa masyarakat di mana dia sedang berada gitu. Stabil ya? Bentar. Ada yang kayak gitu juga kan? Beberapa kayak misal jenengan lah, jenengan mau menjelasin sesuatu yang dia bahasa ini itu sebenarnya dari bahasa asing, mau disampaikan ke orang di desa misal, susah menerjemahkannya. Kadang kayak gitu sih. Ada dua kemungkinan itu. Ada yang memang, iya, ini benar-benar sebenarnya nggak bisa diterjemahkan ke bahasa lokal. Benar. Wah, enak banget ini. No crew. Mantap tensi nomaden. Iya, kayak saya sendiri juga kadang kalau untuk jelasin secara teknis gitu ya ke orang, atau untuk menyederhanakan sebuah istilah yang saya dapat ketika saya kuliah misal gitu ya, Bukan ke susah. orang yang awam gitu. Itu nggak susah, memang nggak susah. Gitu. Memang kudu jam terbang sih, jam terbang. Kayak timeline gitu. Kita ngomong timeline, apa timeline gitu. Garis waktu. Garis waktu kan nggak sesederhana kita cuma mengartikan menjadi bahasa Indonesia aja. Kan enggak gitu kan. Itu yang garisnya berjalan, ya misal gitu ya. Atau yang garis lurus ada angka-angkanya. Orang-orang juga ada kesulitan semacam itu ya. Nah, kadang tuh berawalnya juga karena sensitivitas yang agak beda gitu. Karena kita udah, makanya kadang tuh sebagai muslim kan juga kita disuruh untuk husnudon ya, berprasangka baik gitu. Ya minimal dalam hal ini gitu. Walaupun tetap harus mengantisipasi hal-hal yang buruk gitu. Saya sedikit bersuudzon. Suudon berarti udah apa? Iya, ada sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Cuman gini, misalkan untuk berkolaborasi dan sebagainya, atau misalkan kita ngelihat pemerintah gitu, banyak dari kita kan cuma ngelihat hitam putih aja ya, hitam putih gitu. Tidak melihat abu-abunya. Iya, misalkan, pemerintah buruk semua, pemerintah menzolimi rakyat dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang iya ya. Cuman kadang-kadang juga. Kadang-kadang apa sering nih? Iya sering ya. Iya ya. Cuman sebenarnya kan ada banyak orang baik juga sebenarnya di pemerintahan gitu, yang mencoba melakukan hal-hal baik dari dalam gitu. Yang sebenarnya harus kita cari gitu. Kita nggak boleh mengeneralisir itu. Aku juga punya banyak teman-teman. Kayak misalkan sekarang proyek kita juga kita disupport dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Dan aku happy banget gitu. Dan ternyata mereka pikir masyarakat umum nggak peduli gitu. Belum peduli, Bu. Cuman orang kayak Ibu tuh jarang. Nggak semua orang dinas juga mau untuk dikritik. Iya. Benar. Tapi maksudnya kenapa harus kita yang cari? Nah, sebenarnya banyak dari mereka juga mencari. Oh iya. Kadang di level atas mencari, di level bawahnya tolol. Oh itu. Kadang-kadang juga di bawahnya Nggak seimbang ya, nggak seimbang Iya. ya. Atau mungkin memang frekuensinya beda gitu ya. Mereka mencari di 2.0. irama-irama yang iki wong lagi sibuk nih gitu aja nang weekday gitu ya kan. Bisa jadi. Bisa jadi karena mereka kan mungkin nyarinya di jam kerja mereka. Iya. Mana kita juga Masyarakat bekerja. juga lagi kerja gitu. Gitu ya. Misal gitu atau gimana ya, maksudnya kadang kita harus mencari irama-irama yang nggak sinkron ya antara pemerintah dan Atau mungkin masyarakat. mungkin jadi solusi ya. Minggu PNS dan Pemda itu tetap masuk, diganti hari Senin libur gitu. biar apa tuh?
biar bisa ketemu sama masyarakat. Lah iya kan? Iya enggak? Biar relate ya, biar relate. Iya. Misal kayak sederhana aja lah. Kita mau ngurus sesuatu hal. Lagi kerja. Pas kita libur, pemerintah ikut libur. Iya. Gimana kalau dibalik? Pemerintah bikin acara seminar sosialisasi hari Senin. Hari Lah, Senin. kita lagi hektik, Bro. Bikin acara sosialisasi pas lagi penutupan anggaran akhir tahun. Akhir Kita tahun. juga lagi Akibatnya baik gue loh. gitu-gitu kan. Mungkin itu jadi solusi juga. Iya. Bisa. Kemarin aku tuh ngomong bahwa lo saya juga pernah ngalamin itu langsung Bu, kayak misalkan dan saya ngobrol sama banyak orang juga di pemerintahan gitu ya. Pak, Bu, dulu tuh aku pernah bikin perpustakaan jalanan gitu di alun-alun. Nah, kita udah jalan berapa bulan tuh. Nah, terus di perpustakaan itu kita bikin pelatihan coding gratis, desain grafis gratis, dan banyak hal gitu. Tapi diusir Satpol PP. Nah, itu kan kadang emang di pucuk pimpinan sama di level bawah itu jauh gitu. Walaupun sebenarnya aku bisa nge-solve masalah ini kalau mau. Cuman kalau kita aktivis yang pro bono, yang uangnya pakai uang kita sendiri, Agak berat nih, Pak. asetnya, resource-nya semua pakai semua sendiri. Kadang kan kita ada level marah dan males gitu kan. Iya. Kalau lagi di titik terendah ketemu masalah, negara apaan ini? Nah, akhirnya selesai dulu. Ya itu contoh-contoh kadang di level atas sama level bawah tuh jauh bedanya gitu. Iya. Aduh, saya mikir ngomong apa Ya gini aja. Sebenarnya soal sampah tadi sebenarnya apa ya? Kalau yang saya sih belum melihat berita kelanjutannya ya. Karena di beberapa bulan yang lalu Bupati kita Bu Amalia Desiana itu sempat kunjungan ke TPU Winong. Saya lihat apa ya? Mungkin itu salah satu bentuk kepedulian. Entah itu hanya sekedar simbolis atau sebenarnya beliau ini memang sedang menjalankan sesuatu. Saya kan nggak tahu. menjalankan sesuatu jelas. Kan? Ya husnuzon saya beliau sedang menyiapkan sesuatu. Suuzon saya itu hanya sekedar simbolis. Boleh dong sebagai masyarakat. Boleh dong. Harusnya kayak gini malah. Iya kan? Boleh ya Bu ya? Nah, boleh Bu ya. Boleh. Barangkali Nanti kita tag di Instagram ya Bu? barangkali nanti kita bisa ketemu di MC Nomadun sama Iya, Amalia, ingin sekali sama Ibu Bupati ya. Kalau dari jenengan yang ketemu dengan Kadin DLH gimana kesiapan untuk penutupan TPU Winong, bukan hanya sekedar menutup ya, tapi membuat pengelolaan sampah di tempat lain. Pengelolaan ya, bukan tempat pembuangan. atau dapat info menarik apa dari teman-teman? Perkembangannya sejauh apa sih? Saya belum tahu secara detail upaya dari pemerintah itu sendiri ya. Kan sebenarnya saya ngerjain dari sisi teknokratiknya. Kayak solusi alat apa yang bisa dilakukan gitu. Alternatifnya alat apa, dan kita juga jika memang dibutuhkan, kita juga bisa ngasih banyak alternatif untuk menangani isu sampah ini. Nah, kita juga ngukur dari sisi-sisi spasial dan sebagainya gitu. Ya. Nah, yang akhirnya sebenarnya nanti bisa jadi buku panduan untuk kepala desa. Kepala desa supaya tata kelola sampah kayak gini loh. Secara teknologi kamu bisa gini, budgetingnya segini, nanti untuk muter ekonominya segini gitu. Dan itu sebenarnya sangat bisa diselesaikan di level desa. Sampah ini? Iya, dana desa itu buat nge-cover sampah itu cukup banget. Saya lihat alat kita itu cuma 60-70 jutaan. Itu sudah bisa mengelola per day-nya berapa kintal? Per cycle ya. 10 menit tuh mungkin 20 kg. Dalam 5 menit? 10 menit. Oh, 10 menit? Tapi itu kubiknya bisa digedein. Oh, bisa digedekan? Digedein gitu. Dan itu model bisnisnya nanti kita siapkan gitu. Tapi itu, ini nggak sih, sudah tahu belum? Maksudnya kayak, dari JLH sendiri udah tahu belum dalam satu hari di desa itu memproduksi sampah sampai berapa kilo? Nah, itu yang lagi kita hitung juga. Itu belum dihitung ya? Nah, kita besok mau ngehitung itu juga. Itu ya. Jadi pakai
pakai pendekatan tadi spasial, kita hitung dari nanti nggak tahu mungkin pakai machine learning atau pakai apa gitu. Untuk ngambil data-data itu. Jadi semua itu emang by riset gitu. Yang nggak tahu ini kalau nggak dikerjakan sama kita sama siapa, kita nggak tahu apakah Dinas Lingkungan Hidup kayaknya sih belum ada di situ ya. Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan riset ke arah situ? Kayaknya belum. Cuman kalau total yang sudah menumpuk, mereka udah hitung gitu. Yang sudah menumpuk di Winong. Iya. Sudah menumpuk di Winong. Iya. Kayak misalkan kita sebenarnya bisa hitung juga. Misalkan gini, kira-kira alat pengelola sampah ini idealnya ditaruh di mana gitu. Kan sebenarnya kita bisa capture dari citra satelit karena data BPS, data pendudukan kadang nggak real karena ada yang merantau, ada yang kuliah, ada yang apa gitu. BPS juga nggak update juga datanya kan? Bisa jadi. Nah kita sebenarnya bisa capture dari citra satelit tadi. Manusia realnya tuh ada berapa sih gitu? Oh iya. Kebanyakan populasinya tersebar di mana sih? Misalkan kita naruh alat pengelola sampah di desa Banjarkota gitu misalkan. Tapi ternyata banyak orang tuh malahan aktifnya atau orang tinggalnya itu di Sokanandi gitu. Nah, kan itu aksesibilitasnya nggak nyambung kan? Nah, itu sebenarnya kita bisa hitung juga. Oh ya, dari jumlah kepadatan penduduk di suatu tempat. Betul. Gitu Mas Abbas. Jadi emang berarti sebenarnya belum terlalu jauh juga langkah dari DL ya? Aku lihat sih udah ada upaya ke arah sana. Cuman kan sebenarnya kayak gitu mereka juga sangat happy dan terbuka karena ada aku bersama teman-teman yang aware di sini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang emang punya bidang keilmuan kayak yang terkait tentang isu ini, ya udah ayo kita berjalan gitu. Kita kolaborasi nge-solve ini bareng-bareng gitu. Oh ya benar. Maksudnya kan kemarin udah sempat ketemu nih, kan ya pasti tanya-tanya dong sambil mendapatkan fakta-fakta baru gitu maksudnya terkait upaya mereka itu sejauh mana gitu dan lain-lain yang sempat mereka kerjakan gitu. Sebenarnya sudah sampai mana gitu maksudnya gitu. Mereka terakhir masih dalam tahap riset atau masih mulai ada nih pemetaannya sudah jelas gitu. Atau masih melakukan aktivitas seperti ya aktivitas pengolahan sampah sebelumnya aja gitu, basic gitu ya kan, mengumpulkan sampah gitu dan lain-lain. Atau gimana? Mungkin yang paling bisa menjawab ini pemerintah ya. Oh iya. Karena saya nggak ngerti juga ya. Nanti bisa dihubungkan ya sama bisa. Kadin ya. Mungkin next bisa sama Bu Kadin juga. Ya, boleh. Kita kemarin bantu. obrolan masih santai. Nah, kemarin tuh terakhir dia Ibu Kadin habis rapat koordinasi sama orang-orang atau stakeholder yang terlibat langsung di TPA Winong. Oke. Pengelola sampahnya, petugas kebersihan, masyarakatnya, atau orang yang ada di industri sampahnya juga gitu. Ya. Nah itu masih mungkin rapat dengar pendapat atau sosialisasi atau apa kita nggak tahu gitu. Tapi mungkin itu paling bisa dijawab sama pemerintah sih. Karena kita kan juga dari personal ya. Aku sama teman-teman kan biasa karena grup belajar aja. Terusan kita riset dari keilmuan yang kita ngerti aja gitu. Iya, siap. Karena ya kuwi ngolah sampah kadang absurd ya. Apa namanya? Wadah iki wis organik. Ada organik. Terus sampah berbahaya misal beracun gitu gitu ya. Tapi tetap campur. Truknya siji tok. Campur semua. Truknya campur. Iya. Apa pembuangan sampah mungkin bakal seperti apa ya? Kayak kaya lah. Iya, kayak kaya sing nang pembuangan sampah. Kan terus gitu wis misah-misah itu ning rumah tangga ning harapan rumah atau ning sekolahan gitu misalnya. Forward. Campur paling apa? Ya mungkin untuk edukasi ya. Ya. Nah, sebenarnya persoalan sampah ini kan tidak bisa dibilang sesuatu yang sepele kalau menurut saya. Iya. Karena apa? Ini kalau nggak segera diselesaikan, ini Banjarnegara bisa kacau, terutama di daerah perkotaan gitu ya. Mungkin kalau di daerah desa justru bisa lebih aman karena sampah rumah tangga dalam skup kecil. Mereka di desa masih punya tempat untuk membakar, walaupun itu nggak baik juga, tapi seenggaknya dia tidak menumpuk sampah dan sampah-sampah organik
bisa dimanfaatkan, bisa dibuang ke kebun untuk jadikan pupuk kompos misal. Atau kayak bekas-bekas makanan bisa dikasih ke ikan, itu orang-orang di desa. Tapi kalau di kota, sekitaran pasar ini, lahan sudah sempit, itu susah. Mau bakar ya, Ya, konflik sosial nanti. berantem tanggane no. Ngebul-ngebulin. Nah, belum karena apa? Karena selain sampah ini, menurutku banyak hal lah yang harus kita diselesaikan oleh terutama oleh pemerintah daerah Banjarnegara ya. Ini baru persoalan sampah, belum kita persoalan lingkungan yang lain, misal kayak sungai, bendungan, daerah-daerah wisata yang tidak terkelola dengan baik gitu ya. Tambang-tambang, misal galian C yang ilegal, tambang Sungai Serayu yang kalau dibiarkan bisa mengancam atlet-atlet dayung dan atlet arung jeram Banjarnegara. Benar. Mau kemana mereka latihan? Benar. Iya kan, banyak sekali. Makanya, ayolah sesegera mungkin sampah dibenahi. Benar. Baru nanti ke tambang-tambang pasir di Serayu mungkin bisa dikelola dengan baik, ditertibkan gitu ya. Nah, tapi menurutmu gimana? Selain sampah, kayak misal Serayu inilah, kalau kita lihat dari bawah sini sampai ke atas itu kan banyak banget penyedotan pasir kan. Aku nggak tahu ya, apakah ini di level stakeholder nggak ngerti, nggak relate, nggak tahu data di bawahnya, Atau pura-pura buta. atau pura-pura buta, kita nggak tahu ya, Atau pura-pura tidak peduli ya. atau pura-pura tidak peduli, kita nggak ngerti ya. Cuman sebenarnya kalau ada kemauan untuk ke arah sana, pasti bisa. Males atau nggak tahu. Ya. Nah sebenarnya kan itu bisa kita obrolin bareng-bareng, yang bukan sekedar formalitas gitu. Selama ini kan ini cuma jadi obrolan, diskusi dan sebagainya gitu. Iya, diskusi. Iya. Aku happy banget kemarin dari teman-teman pelajar NU, terusan ada teman-teman dari masyarakat Dieng, dari Walhi juga datang, dari Dinas juga datang. Wali Jateng ya waktu itu. Walhi datang waktu itu. Ngomongin tentang isu geothermal di Dieng gitu. Oh iya. Iya. Nah itu kan sebenarnya ada concern tuh. Cuman habis itu apa gitu. Benar Iya. sekali. Tindak lanjut dari sebuah diskusi, ya apa gitu. Iya. Ya kalau kita cuman ini udah ada amdalnya nih. Loh, tapi kalau udah ada pembuktian terbalik, ada kerusakan yang cukup ekstrim, apa langkah selanjutnya? Oh itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan provinsi, kewenangan pusat gitu. Ayo wis. Loh, kalau kita udah terancam mau kiamat nih, kita diem aja gitu. Kita udah terancam mau ketabrak mobil nih, kita anteng aja gitu. Apakah kita menunggu kiamat ini bareng-bareng di Banjarnegara? Kan enggak gitu. Jangan. Nah, makanya sebenarnya harus ada. Kewenangan kita. Nah itu kan sebenarnya paradigma orang males kan. Iya. Nah harusnya kalau emang itu bukan kewenangan kita, ya yuk kita sundul bareng-bareng. Kalau ini bukan kewenangan kita, ya ayo kita bikin rekomendasi. Ya Kita terus kumpulin data-datanya. bukan kewenangan Anda, kewenangan siapa? Kewenangan provinsi. Negara. Provinsi bukan kewenangan kita, pemerintah pusat. Pemerintah pusat bukan kewenangan kita. Terus kewenangan siapa? Harusnya kesadaran masyarakat. Oh ya wis tutup aja. Wih, cok asu. Tutup ya. Orang Iya. pusat-pusatan lah ya. Orang pusat-pusatan, pusatnya kira ya deh. Lah itu, Iya. harusnya kan kita saling kerjasama lah. Kalau itu emang bukan kewenangan kita, ya ayo kita bareng-bareng, sundul bareng-bareng. Tapi memang beberapa saya belum melihat sih sebenarnya. Aman saya. Tapi sebelum ini sebelum dulu ya. Artinya suara masuk ya. Orang berat ngising ya ini. Posisinya. Sebenarnya saya juga sebenarnya belum membaca lebih detail tentang geothermal di Dieng. Tapi beberapa berita sudah lewat ke saya dan ada warga lokal juga yang ditanya-tanya. Di ladang itu sempat ada kejadian pipa meledak kalau nggak salah. Iya. Iya, benar ya. Benar. Coba ya. Sempat 15 meter kalau. Iya, benar. Ini saya nggak ngarang. Ada beritanya. Bisa dicek. Ada beritanya. Silakan nanti dicek atau dikonfirmasi saja ke warga Dieng di sana. Artinya dampak itu sudah ada nyata gitu ya. Bukan hanya dampak tentang lingkungan, tapi secara sosial juga pasti ada dampaknya gitu ya. Irigasi limbah masuk ke
lahan-lahan warga, Lahan kolam-kolam pertanian. warga, Nah, dan masih banyak lagi gitu. nah itu Banyak ya? dia. Makanya gimana nih tindak lanjutnya gitu? Apakah AMDAL itu benar-benar dibuat Dilaksanakan dengan baik. bukan dilaksanakan, dibuat dengan sebenar-benarnya gitu ya, atau hanya sekedar tulisan di atas kertas saja gitu? Itu yang agak berbahaya itu sebenarnya. Ketika Iya. AMDAL ya hanya Formalitas. mainan aja sebenarnya gitu ya. Iya. Kok naik gelem AMDAL lolos sekian, repot juga kan? Sebenarnya kan kita ngomongin ini juga bukan dalam rangka kita tidak pro sama investasi. Oh ya jelas. Tapi kan ayo kita investasi ekonomi jalan, tapi masyarakat secara sosial juga nggak terganggu gitu. Ya, Iya. minimal kalau misal nggak bisa berkontribusi secara langsung di masyarakat, ya minimal nggak mengganggu aktivitas masyarakat. Iya. Atau misalkan gini, kadang isu-isu kayak gini itu nggak naik ke atas, ya karena nggak diberikan ruang. Atau misalkan gini, CSR yang terkait sama lingkungan secara langsung, itu masuknya kemana sih? Oke. Apakah cuman hanya digunakan untuk kepentingan politik, kelompok-kelompok tertentu saja? Atau sama orang yang emang ngerjain dan concern sama isu ini? Loh, kita bikin riset juga masih mandiri nih. Nggak tahu nanti ada support atau enggak ya. Dan teman-teman yang bergerak di lingkungan hidup, di isu-isu lain, pernah nggak dapat support itu? Atau cuman masuk di kalangan-kalangan tertentu saja? Dan apakah ini upaya merawat lingkungan atau merawat kekuasaan? Kita nggak tahu. Ya kita break sejenak. Sedang azan maghrib itu Syat. Iya lah, dari mana? Gimana tadi? Tangan dia. Ekspedisi Indonesia baru. Itu paling dari orang apa ya? Orang. Tadi sampai Dieng, AMDAL, dan Iya, semacam. karena Merawat kekuasaan. Ya, iya. apakah ini merawat lingkungan atau merawat kekuasaan? Wis nganti ibaratnya wis nganti kedadean gitu lah ya. Nanti ada dia nih ada Ya kalau ada yang kurang kita perbaiki. Intinya kan gitu. gitu. Nah Ya, sebenarnya sampai jumpa deh. Gunung Rampung ini cok ngomong orang Dieng. Tapi sebenarnya dia gimana sih? Mungkin jenengan juga orang dua iki ya, belum punya apa? Gambaran secara detail teknisnya bagaimana operasi geodepa energi di Dieng. Tapi secara garis besar deh, dia sebenarnya dia pembangkit listrik kan? Pembangkit listrik. Iya kan? Tenaga panas bumi. geothermal. Geothermal. Bermanfaat sekali bagi masyarakat lingkungan sekitar, Dok. Harusnya. Harusnya. Tapi faktanya gimana sih? Maksudnya dia kenapa sih ini ditentang oleh sebagian mungkin beberapa Aktivis ya. aktivis lingkungan? Kita belum ngomong masyarakat Dieng lah ya. Iya ya. Sebenarnya masyarakat pun mengalami secara langsung ya, terutama akhir-akhir ini. Kayak misalkan Bermanfaatannya mengalami fenomenanya. fenomena buruknya. Kayak misalkan gini, konflik lahan itu kan juga udah mulai terjadi kan. Atau misalkan kemarin pernah ada isu terkait, aku nggak tahu ini sekedar isu atau udah ya, terkait pembuatan titik 3 dan 4-nya dari Geodipa. Geodipa. Jadi Oh, mau udah bikin lahan ada baru. pemetaan. Nah, cuman kemarin kan itu juga ditentang sama banyak masyarakat. Karena ngerasa bahwa ada banyak hal yang belum diselesaikan gitu. Oleh titik 1 dan titik 2. Iya, misalkan kayak limbah-limbah yang masuk di perairan irigasi warga, matinya mata air, terusan konflik lahan dan sebagainya. Nah, itu kan menyebabkan keresahan kan. Nah, sebenarnya itu yang harus kita angkat bareng-bareng gitu. Yang harusnya pemerintah juga empatik gitu. Sebelum ini menjadi hal-hal yang lebih buruk gitu. Karena Bisa terjadi gitu ya. iya, karena sebenarnya kalau kita ngomong kebijakan negara itu nggak boleh dari satu bidang keilmuan. Aku ngomongin ini sekaligus mengkritik teman-teman aktivis gitu. Karena gini, kalau kita melihat kebijakan negara dari satu bidang keilmuan itu agak problematik gitu. Kalau misalkan
oh nggak boleh ada pertambangan, nggak boleh ada kapitalisasi energi dalam bumi gitu misalkan. Ya alternatifnya apa? Apakah kita sudah siap untuk full green energy? Apakah kita sudah siap untuk langsung ke sana? Kan semuanya butuh transisi ya. Iya. Butuh transisi. Nah, kita nggak boleh juga terlalu ekstrim di sana. Nah, cuman negara juga harus empatik gitu, harus empatik. Isu apa ya hadir? Kan kemarahan ini karena merasa bahwa penyelenggara negara nggak hadir, nggak membersami masyarakatnya. Kalau ada masalah, tapi negara ada di situ, negara kenapa masyarakat ngerasa didengarkan? Menurut saya akan relatif lebih Damai lah. damai, lebih nyaman gitu. Emang negara? Ya nggak ada. ya tidak tahu. Tunggu tanya saya. Jadi selama ini kita Selama ini negara kemana ya? kemana? Kita bertanya-tanya. Kita bertanya-tanya teman-teman. Barangkali ada yang bisa menjawab, tulis di kolom komentar. Kalau apa pertanyaan komentarnya? Itu. Presiden Daud. Ya. Malah Edan. sore. Ini punya kalian belum habis, punya saya udah habis. Tinggal tiket. Jadi, Kali kita. tapi Kalau obrolan masih panjang. dan dapat emang enak banget sih. Parah. Oh, ini orang gimmick loh, serius. Ini menurut rasa paling favorit menurutku cheese sih. Sis. Rasa keju. Aku juga cheese ya. Keju, karena apa? Ada manis dan gurihnya, manis dari gula aren, gurih dari rasa kejunya itu benar-benar bisa ngeblend. Dan buat teman-teman yang bingung cari tempat nongkrong, pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, bisa datang ke Den Dawet gitu ya. Tempatnya di pertigaan Kutaringin, Ya. Perapatan Buntil Ngulon lah. Perapatan Buntil Ngulon wis lurus bae bakal ketemu Den Dawet. 3 menit dari alun-alun. Nah, benar. Orang asli sih. Nggak sampai ya? Orang asli. Itu ya klien. Ya. Nah, tadi sampai Dieng obrolannya. Nah, kalau misal kita bicara tentang geothermal di Dieng, sebenarnya sangat kompleks yang akan pembahasannya akan sangat kompleks. Itu tadi kita baru sampai pada secara sosial pasti berkonflik. Belum lagi secara budaya. Belum lagi pariwisata. Kalau Dieng rusak, siapa yang mau datang ke Dieng? Iya, betul. Ya enggak? Itu pariwisata kan rusak. Dieng Kultur Festival bisa tidak ada. Yang dijual kan alamnya. Ya, kita menjual alam di pariwisata, tapi alamnya dirusak oleh mereka juga. PAD Banjarnegara berapa tuh dapat dari Dieng tuh? Iya kan? Per tahunnya itu tuh, gila, tiap lebaran itu pasti macet Dieng. Tiap lebaran, tiap DCF. Iya kan? Liburan. Kalau alamnya rusak, daerah-daerah sekitar Dieng, selesai bro. Itu kita lihat dari hal-hal lebih luas lagi. Itu baru tadi kalau kita ngomong baru sisi AMDAL dan juga baru dari sisi secara sosial. Pasti berkonflik dengan orang-orang di sekitar Geodipa gitu ya. Pro kontra pasti ada. Yang pro pasti saya yakin ada juga. Ya ada. Ada juga. Tapi yang kontra juga pasti ada gitu loh. Makanya ini perlu dipikirkan lagi gitu secara mendalam, terutama nggak tahu kalau ini memang Geodipa ini, Dieng ini memang jadi wewenangnya pemerintah daerah Banjar atau provinsi atau pusat. Ya siapapun PBB. Siapapun itu, coba dipikirkan lagi, dikaji lebih mendalam lagi, dan coba libatkan masyarakat lah ya, libatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal setempat dan aktivis-aktivis lingkungan lah, coba diajak bagaimana baiknya. Bukan tidak boleh pengeboran geothermal itu dijalankan, tapi coba dibuat dengan lebih bijaksana lagi gitu. Benar. Nah itu kadang juga misalkan dengan pendapat atau misalkan musrembang atau misalkan sosialisasi itu melibatkan masyarakat sipil, teman-teman yang membidangi di bidang itu, orang-orang yang emang punya keilmuan dan kapasitas, atau cuman hanya melibatkan warga. Warga tetap harus hadir gitu untuk ngerti gitu. Cuman apakah mereka punya kemampuan kritik yang cukup dalam gitu?
manut-manut. Apakah manut-manut. tidak melibatkan masyarakat sipil atau orang yang punya kapasitas bidang keilmuan itu dalam upaya untuk tidak mendapatkan feedback yang agak pedas gitu? Oh. Nah, kita nggak tahu. Mungkin masyarakat sipil atau orang-orang yang dianggap kompeten, pemerintah juga masih nyari gitu. Bisa jadi. Nggak tahu siapa sih masyarakat Banjarnegara yang kompeten gitu. Aktivis lingkungannya siapa aja sih gitu. Oke. Ya kalau misal nggak ada orang Banjar, masa satu Indonesia nggak ada Iya. gitu. Kan kita bisa ngambil dari Unpad, dari UGM, Macam-macam. Tapi Banjar kurang kok aslinya. Orang kurang ya. Iya, yakin. Ngomong canggih. Asli nih ya. asli. Iya, serius Asli. ini yakin. Ya kita juga salah satu upaya podcast juga ngundang wong-wong canggih kita ya. Ngomong canggih. Ada desainer yang Nasional. kerja di luar negeri, bahkan engineer, web developer, ada yang macam-macam. Ya. Wingi Anies Anies global. kemarin baru juara. Nang terima malam kemarin deh. Semalam. Banget ya kan. Itu Banjar. Kurang gitu ya. Cantik. Tapi apakah termonitor? Nah, Apakah punya keberpihakan sama orang-orang pintar ini? Kadang ya balik lagi ya ke jejaring. Mungkin kita bukan kita sih, kalau kita kan seolah-olah termasuk saya sebagai orang canggih. Kalau saya sih nggak canggih ya. Ya Canggih ditebus ya. Belum ditebus itu penting loh. usahanya apa? Usaha cangkeman. canggih banget gue loh. Ya ampun. Mungkin ya para ahli-ahli ini, orang-orang berprestasi di Banjar ini nggak terkonek dengan orang-orang pemerintah daerah. Bisa jadi gitu ya. Atau sesama orang pintar, sesama aktivis juga nggak terkoneksi. Bisa jadi. Jadi apa ya, kekuatannya ya beda ya, kekuatan sendiri-sendiri dengan kekuatan gabungan kan. Gelombang yang dihasilkan pasti berbeda. Jamaah 17 derajat. Dewekan siji. Ya kan hiji gitu. Mulai kita ngobrol bertiga. Minimal ya telu lah. Nah, tapi bayangkan kalau seumpama 3 ini ditambah 50 yang lain. Nah, Ini bukan cuma jadi riak-riak kecil kan? iya. Jadi gelombang kan? Jadi sing kadang sempat saya khawatirkan juga itu, ya nggak khawatirkan ya, yang saya kadang jadi malah jadi gini ya, orang ngumpul ya, ngumpul tapi ngumpulnya juga ya dan komunitasnya dewek-dewek gitu, ya itu masih lebih baik daripada dewek sih, ya kan? Iya. Sebenarnya nggak kurang-kurang juga forum-forum yang untuk ngumpul-ngumpul juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari pemerintah itu mencari-cari, itu sebenarnya tuh mereka juga aktif di sosial media gitu, di forum-forum di padepokan-padepokannya mereka masing-masing. Sebenarnya mereka punya acara-acara yang rutin dan lain-lain, silahkan didatangi gitu. Kayak misal pertanian nih Mas Srew Network, Pak Mas Maman dan kawan-kawan Balukar ya kan, komunitas Balukar kan, Iya. kan mereka udah punya serikat jagoan manfaat untuk sekber dan lain-lain, itu kan maksudnya wis gitu. Dan kita sebagai kalangan tertentu juga jangan terjebak sama echo chambernya masing-masing. Ya. Jadi harus Iya. nyambungin dots ini kan? Ketika kita ada satu visi yang sama tentang lingkungan, ya ayolah kita ngopi gitu loh. Terus sing pernah itu tuh ada yang jika Anda sosialis bergabunglah bersama kami. Saya Sosialis apa gitu. Misal gitu ya. Jadi kadang khawatir juga kalau terlalu terkotak-kotakan ya. kotak-kotakan itu juga. Kenapa sih manusia harus dikotak-kotakan gitu? Kita bersatu aja. Nah ini. Teguh bercerai kawin lagi gitu ya. Nah ini yang kamu sebut sebagai madhab-madhab tadi kan? Masuk. Aktivis tuh punya madhab-madhabnya juga gitu. Dan kadang itu jadi barrier gitu buat kita. Jadi pancen kita butuh seorang Thanos datang untuk kita menyatukan sebuah kesaktian kita ya. Anjing. Problem tuh wis Iya. bendera negara gitu. Iya, Bendera dan- negara Iya. kita semua kamu. Iya. Dari warna apa, bendera apa kita Benar. bendera negara ini gitu. Nah ini misalkan tentang lingkungan hidup kan ini adalah common enemy kita semua kan. Sekali lagi bukan pemerintah common enemy kita, tapi masyarakat. Masyarakat harus punya concern ya untuk solve ini bareng-bareng. Ya tentunya melibatkan penyelenggara negara. Ya pastilah, karena biar bagaimanapun juga kalau kita tidak melibatkan mereka, gerakan kita pasti akan terhambat. Benar. Iya nggak? Iya. Kalau misal, karena apa? Kadang beberapa
dari mereka penyelenggara negara akan merasa dilangkai gitu. Nah, Artinya ya kita sebagai masyarakat sipil, ayolah kita jangan berjalan sendiri, tapi ayo libatkan pihak-pihak yang berwenang, dan pihak yang berwenang juga jangan ribet. Jangan ribet. Iya. Anda itu kadang terlalu ribet. ngeselin kadang ya. Iya. Ngeselin ya. Jing memang. Oke. Iya. Kadang terlalu ribet. Sesimpel ngurus KTP kadang tuntal-untal lah. Cuk jaran nih. Iya. Iya kan? Maksudku kalau penyelenggara negara itu pengen bareng-bareng sama masyarakat, ya kowe rasa ribet-ribet ngono lho maksudku. Jangan ribet-ribet. Masyarakat datang, tanya aja, kamu mau gimana? Maunya seperti apa? Kita sebagai penyelenggara negara punya aturan demikian. Gitu kan? Iya. Penak dulu loh. Dan aturannya ya nek misal ribet ya dibantu ngurusnya. Simpel kan? Ben ora bentrok antara wong pegawai nang Pemda karo wong sipil sing lagi tekapan ngurus sesuatu. Dan harus gitu. punya kerendahan hati sih. Nah, Harus punya kerendahan hati. Gila kan, saya bilang, aku ketemu orang-orang di dalam pemerintah, seringkali nggak punya kerendahan hati. Sulit juga kadang aku nyari orang dalam pemerintah yang punya kerendahan hati. Ngomong kayak gini, sensitif, Sensitif. emosi. Padahal kan kita kadang nge-cater itu misalkan dari bidang keilmuan kita. Misalkan gini, aku dari dulu lah agak kesel ngelihat misalkan website pemerintah Banjarnegara. lemot. Itu. Lihat teman-teman di Banjarnegara ini emang dikira nggak ada yang jago bikin website gitu ya. Salah satunya Anda berdua gitu ya. Saya nggak tahu ya. Iya, saya sih nggak jago, tapi teman saya ada yang jago gitu. Dan sebenarnya kalau itu emang terbuka gitu, bisa kita obrolin bareng-bareng gitu. Kita gerak bareng-bareng biar Iya. tidak terjadi friksi lah antara pemerintah dan masyarakat sipil gitu. Seru sekali ya. Seru Di bengi kita ngobrol. Dari sore nanti bengi iki. Wow. Ada pesan-pesan nggak sih Mas sebelum kita jadi sih pengen takon tentang website jadi Tapi kayaknya kurang nyambung deh. Mending dibahas di lain episode. Kita ngomongin pemerintah sama masyarakat sipil. Sama ya lingkungan lah ya, isu lingkungan hari ini di Banjarnegara. Gimana Mas? Pesan-pesannya buat masyarakat terus juga pemerintah daerah di sini dan kadin-kadin. terus bagi teman-teman yang kompeten di bidangnya juga lah ya. Iya. Ayo kita kumpul bareng-bareng, kita bertumbuh bareng-bareng sih di Banjarnegara. Kayak yang kurang dari kita itu bersimpuh. Lidi itu kan kalau satu kan gampang patah ya. Ya. Cuman kalau misalkan 100 dikumpulin diikat tuh. Buat mungkin bocah-bocah nakal, buat ngegelitik-gelitik kekuasaan, itu kan gak kenapa ya. Iya. Dan untuk penyelenggara negara juga harus punya kerendahan hati dan sensitivitas. Kadang problemnya itu niatnya mungkin baik tapi tidak sensitif gitu. Karena beberapa masyarakat juga sensitif Mas. Kita ngasih kebijakan ini kalian nggak terima, ngasih kebijakan ini kalian nggak terima. Kalian taunya apa sih gitu? Kalau Nah. kita bilang gitu gimana? Nah itu kan sensitif, harus empatik kan sama keadaan sekitar. Sudah nonton Najwa Shihab kan nih? Itu aja sih udah aman. Juga publik. Iya. Kok gitu? Publik yang mana? Masyarakat yang mana gitu kan. Kita juga masyarakat jangan lupa gitu katanya. Iya Pak. Oh iya, itu ya kerendahan hati itu ya. Kerendahan hati. Siapapun ya, aktivis pun kita juga harus sebagai aktivis Memiliki kerendahan hati juga. Sok pinter lah ya. iya, harus punya titik temu di antara banyak madhab aktivis ini ya. Benar. Gimana sih salah satu cara untuk menemukan titik temu ya? Berserikat gitu ya. Berserikat, berkumpul, Ya, dan ngobrol punya lah. kerendahan hati ya. Sekali lagi kita kalau nggak punya kerendahan hati, Mau berserikat juga Apa-apa. Angel juga. angel. bersuara dong. Angel. Aku tetap nggak setuju kamu menyembah botol Yakult. Tapi dalam isu sampah, kita kan sama, Kang. Oh iya. Nggak perlu, aku punya bendera ini, kamu punya bendera ini, framework ini. Sampah tetap sampah kan? Sama tetap sama. Sampah tetap sampah. Persoalan tentang sampah ya harus dipilah kita satu pendapat. Iya. Mau kamu Tan Malaka, mau kamu Syahrir, mau kamu Hatta, Soekarno. Oh iya. Siapapun terserah, Mas. Siap. Thank you. Happy ya. Terima kasih banyak Makasih banyak Mas. Sip. Mas Inggi. Bakal kulik-kulik lagi setelah penelitian kalian tuh sukses ya. Siap. Mungkin next kita bisa kalau
Bu Kadin, Bu Kadin ya? Iya, Bu Kadin. Bu Kadin DLH mau main-main ke MC Nomaden? Undang, main dong. Kita undang secara resmi ya. Ya kita undang. Harapannya kalau kita undang ya berkenan untuk datang lah ya. Ya. Atau kita yang datang ke sana juga nggak apa-apa. Nggak apa. Punya kerenan hati kan? Weh, Oh, iya. gitu ya. Namanya saya MC Nomaden. Oh iya. Kan. Nomaden ya kadang di sini. Nomaden. Kadang di sini, kadang di sana, kadang di bawah, kadang di atas. Gitu ya. Kadang kidding. Kadang kidding, kadang episode orang rilis. Ya, thank you, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode MC Nomaden berikutnya.